kasihan. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan nih, lalu siapa Bapa? Ya Bapak itu Allah loh Kak. Kalau Yesus itu Iya, Allah itu siapa kakakku sayang? Yesus itu kalau kami percaya ya, Yesus itu turun ke dunia. Ya dia itu Allah, dia manusianya ya Yesus. Dia menjadi manusia apa bisa serupa dengan apa? Manusia kayak mana aku bilang ya, nggak ngerti. Kok susah kali kakak jelasin. Di mana datanya Bapak? Di mana lah Kak ada mengatakan ayat mengatakan Bapak menjadi manusia? Udah ada dibilang itu Kak. Yesus pernah mengatakan aku sama siapa yang melihat aku sama halnya melihat Bapa. Berarti Yesus sama dengan Bapa kan? Gitu. Nah, itu dia. Yesus sama dengan Bapa. Apakah Yesus adalah Bapa? Iya. Nah, kalau kakak, oke ya. Yesus adalah Bapa, betul? Ya. Bapa adalah Yesus, betul? Ya, Allah itu sendiri. Ya, Dia itu jangan sendiri. lari kakak ya. Dia jangan lari. Ini boleh dibantu sama nasihat. Jangan lari. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Jangan lari. Ya, dia gimana sih kakak ini? Dia kan udah menjadi manusia. Nah, gitu. Terus ku dengar pun daripada bawah kakak itu katanya mualaf. Jadi boleh nggak kakak kasih tahu sama aku bahwasanya Islam itu kalau kita masuk ke Islam atau mualaf lah menjamin kita akan masuk surga gitu Kak. Kalau memang betul seperti yang tertulis ataupun yang kakak ucapkan, saat detik ini pun aku akan masuk Islam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat mualaf Bunda Hestinora, mualaf Bang Faruk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 14:6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Udah? Sementara di dalam Yohanes 5:30, Yesus berkata, "Aku tidak bisa jika benar Tuhan." Yohanes 5 nomor 30 dia menyatakan tidak bisa berbuat apapun tanpa Bapa yang telah mengutus dia. Sebutkan satu validasi dari Bapa yang membenarkan pernyataan Yesus bahwasanya dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Silahkan.
Adakah validasi dari Bapak? Jika hanya klaim sepihak, dengar Dinda baru siahan. Ini ilmu. Jika tidak ada validasi dari Bapak, maka itu klaim sepihak. Saya pun bisa mengatakan klaim sepihak yang serupa. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Tapi ketika aku tidak diberikan validasi dari Tuhan yang telah mengutus aku, maka perkataanku itu hanya omon-omon belaka. Perkataanku itu hanya klaim sepihak saja. Sekarang berikan. Saya tantang seluruh umat Kristen, seluruh pembesar-pembesar Kristen, saya tantang seluruh pendeta-pendeta Kristen, berikan satu validasi dari Bapak membenarkan perkataan Yesus ketika dia mengklaim dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Silahkan, di mana tertulis? Kalau kamu nanya itu Faruk, mungkin kalau kita cari nggak ada, cuman sekarang Nggak Faruk. ada. Dengar dulu, Faruk. Kau dengar dulu Faruk. Berarti itu klaim sepihak. Kau dengar dulu Faruk. Saya pun bisa mengeklaim ya, kepadaku telah diberikan kekuasaan oleh Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Tapi ketika tidak ada validasi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, perkataanku itu hanya sekedar klaim sepihak saja atau omon-omon belaka. Jadi jika kalian percaya perkataan Yesus berdasarkan Yohanes Paulus nomor 6, kalian mempercayai perkataan yang merupakan klaim sepihak atau omon-omon belaka. Percayalah. Begini Faruk. Orang nasihat saya baru siaan, diam dulu kau hasiat, diam dulu kau nasihat, diam dulu kau, saya mau ke Borsiaan. Kasihan, Anda mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu bisa diam nggak Anda nasihat? Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan ini, lalu siapa Bapak? Ya Bapak itu Allah loh Kak. Kalau Yesus Iya, Allah itu siapa yang kakakku sayang? Yesus itu kalau kami percaya ya, Yesus itu turun ke dunia. Ya dia itu Allah, dia manusianya ya Yesus. Dia menjadi manusia apa bisa serupa dengan apa? Manusia kayak mana aku bilang ya, nggak ngerti. Kok susah kali kakak jelasin. Di mana datanya Bapak menjadi manusia? Diam dulu Kak. Anak Asian ini bisa turunkan nggak bising kali kawan Asian. Ya, sama aku lah tanya. Sama aku lah tanya. Jangan kau tanya sama. Dengerin, kami ini perempuan. Kau urusan dapur, diam dulu. Dah. Di mana lah Kak ada mengatakan ayat mengatakan Bapak menjadi manusia? Udah ada dibilang itu Kak. Yesus pernah mengatakan aku sama siapa yang melihat aku sama halnya melihat Bapa. Berarti Yesus sama dengan Bapa kan? Gitu. Nah itu dia. Yesus sama dengan Bapa. Apakah Yesus adalah Bapa? Iya. Nah kalau kakak oke ya, Yesus adalah Bapa betul? Ya. Bapa adalah Yesus betul? Ya, Allah itu sendiri. Ya, Dia itu jangan sendiri. lari kakak ya, dia jangan lari. Ini boleh dibantu sama nasihat, jangan lari. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Jangan lari. Ya, dia gimana sih kakak ini? Dia kan udah menjadi manusia. Kau tadi mengatakan loh, kau yang mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Karena saya tanya, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Oh, balap agama itu. Apa hari rukun? Aduh, nama ceto. Ini ada uang masuk, tunggu dulu. Wih, mak korupsi kok ya, uang masuk. Bang kalah, thank you. Korupsi kok ya. Pakai uang masuk dia bang. Jangan dong. Korupsi kok disaksikan 2.700 orang loh. Wih, mak korupsi dia wih. KPK. Siapa KPK? Korupsi ini Ya, enggak. Tadi kau bilang ini ada uang masuk, kau bilang. Hilang KPK langsung mute ya. Gini Kak Ketika tadi udah satu ya. Udah satu antara Bapak dan Yesus satu. Langsung dia. Jadi Astagfirullahaladzim. tadi aku mau Bercanda start gitu anak kasihan. Ayo kan tadi Bapak dan Yesus satu ganteng kasihan. Ya satulah. Yang dikandung adalah Bapak betul? Yesus Bapak sama Yesus ya berarti sama itu. Bapak dikandung satu ya. Bapak dikandung Iya. Maria betul ya? Ya, Berarti ya, sama bilang. ya tunggu. Kenapa kejang-kejang? Ya, Bapak dilahirkan. Ya, yang digantung juga Bapak, betul? Ya. Noise, Martin Noise, moderator. Bapak yang digantung dan salib, betul? Iya.
Artinya Tuhan mati. Ya, iya, dengar dulu. Udah bisa saya ngomong nggak? Saya udah bisa ngomong nggak? Ngomong lah kau. Kamu bilang tadi Tuhanmu mati. Kau bilang kan udah kena kau dek, udah kena kau dek. Itulah keilahian Tuhan kami. Ya dengar dulu ya. Tapi ganti ngomong. Kemana coba? Kau aja yang ngomong. Kalau nggak tutup larutmu ini. Kalau nggak kau tutup rumahmu ini. Kalau ini Kenapa untuk kau kamu. kejang-kejang anak kasihan? Bukan. Ketika kau mati, ketika Tuhan mati, kau bilang itu manusianya. Sekarang kamu kuliah. Kau dengar dulu, ini namanya Allah itu, dia itu Esa, seperti yang kita bilang, mungkin kalian mengaku Esa. Jadi kenapa ada Yesus? Itu Firman. Kenapa ada Firman? Supaya kau dengar dulu ya. Baluap. Kau Yang dengar dulu orang menyatakan ngomong nggak? satu Kau dengar nggak orang ngomong? Apa? Iya, enggak. Kau dengar nggak orang ngomong? Kau mau nggak dilanjutin nggak? Mau nggak dilanjutin? Enggak, mau nggak dilanjutin? Biar saya lanjutkan. Maju. Mau dilanjutin nggak? Ya Mau ngomong. dilanjutin nggak? Tadi kok KST ngomong sama lawannya, kok bising-bising. Sekarang kok merajuk. Bukan merajuk bang, bukan merajuk adikku sayang. Dengar dulu aku ngomong ya. Gini bang, kita manusia ini sebelum Yesus ada, udah. Jangan kau jauh kali mutarnya sampai dari A Z ke A lagi balik. Iya. Kalau nggak diterangkan dengan detail, kalian nggak bakalan ngerti coba. Yang menyatakan, yang berstatement antara Yesus dan Bapa adalah satu siapa? Apakah A saya, B Oten? Kau bilang aku Oten, itu menurutmu Oten? Oten lah aku bilang ya, aku ya aja Oten. Terus ya. Terus yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu siapa? Itu ada semua di dalam Alkitab loh. Siapa itu? Muhammad. Makanya aku nerangkan Muhammad. Kenapa Yesus itu ada? Karena manusia di dalam bumi udah banyak dosa. Jauh kali kau mutarnya dari Jakarta sampai ke Amsterdam. Jadi kemana ya? Ya ampun. Janganlah muter-muter lah, omong-omong Sekarang pertanyaan apa coba? Apa? Aku jawab singkat. Yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang disalib tetap Allah. Berarti gugur ya, aku dan Bapak ada satu ya? Ya dikubur, dikubur saat dia sebagai manusia dikubur, tapi bangkit pada hari ketiga dan naik lagi ke surga. Bangkitnya artinya Tuhan mati nggak 3 hari itu? Ya ampun, mati pas saat dia sebagai manusia. Saya nggak mengatakan manusia, Anda mengatakan aku dan Bapak adalah satu, betul? Ya. Berarti Tuhan mati 3 hari, betul? Ya, Tuhan mati saat dia sebagai manusia. Iya kan, dah. Ya betul. Tuhan mati saat dia sebagai manusia. Ya, Tuhan mati 3 hari, betul? Ya, pada saat dia Saya sebagai nggak manusia. mengatakan manusia, Tuhan mati, betul? Tuhan mati saat dia sebagai manusia. Tuhan mati, betul? Ya, Tuhan mati saat dia sebagai Saya manusia. nggak mengatakan manusia, Tuhan mati, betul? Tuhan mati saat dia sebagai Saya manusia. nggak manusianya, saya tanya Tuhan mati, betul? Ya, dia mati pas saat dia sebagai manusia. Saya nggak nanya manusianya lah itu. Tuhan mati, Itulah betul? kalian kan. Itulah kalian yang membuat Kalian jadi yang parah. lucu. Kalian mengatakan aku Parah dan kalian. Bapak adalah satu. Kalau Ketika kalian mati diterangkan- manusia hidup, dia bapaknya, bapak yang menjelma jadi manusia. Kalian yang ini, pikir pakai logika. Muhammad. Ya memang mati dia pas dia sebagai manusia. Tuhan mati, betul? Dia mati sebagai pas saat manusia. Saya nggak mengatakan manusianya. Yang saya tanyakan statement saya, dengarkan. Tuhan mati, betul? Kalau ya betul. Betul. Terus, Betul mati Tuhannya, Bapak. iya. Tapi kan bangkit lagi pada hari ketiga. Tunggu dulu, jangan kau Berkena sambung. firman Allah. Bentar. Iya. Ikhwan Fillah di bawah. Tuhannya 3 hari mati. Nah, yang menjalankan semua ini siapa? Ya ampun, itulah kau nggak tahu. Kau itulah kan. Kamu Lanjut ke tidak Pak Faruk, silakan Pak Faruk.
kuasa Tuhan itu kamu tidak tahu, makanya kamu ngomong kayak gitu. Kamu tidak tahu kuasa Tuhan. Tuhan itu Esa, namanya Esa. Apapun yang dia mau bisa, bahkan kau jadi kodok bisa dibuatnya. Itulah keilahiannya, itulah firman tadi. Dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Setelah bangkit dia kembali lagi ke surga. Untuk menyediakan tempat bagi orang yang adik ASEAN, kita bicara pakai data. Ini Komal apologet Islam ya. Ketika kau naik kemari, derajatmu sebagai umat Kristen itu sebenarnya terangkat. Berarti kau memiliki kemampuan dalam berdiskusi. Oke. Ketika kau katakan Tuhan bangkit dari kematian, di mana tertulis dalam Biblemu Tuhan bangkit dari kematian? Ya. Pura-pura dalam pura-pura enggak tahu lu, tapi udah lama juga apa kau Paruk? Di mana kalau ada ayat di Bible dikatakan Tuhan bangkit dari kematian, Tuhan ya kau bahas dari kematian. Salto sekarang, silakan. Di mana? Di mana tertulis Tuhan bangkit dari kematian? Di mana? Iya, dia bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Ya ampun. Saya tanya, di mana tertulis dalam Bible Tuhan bangkit dari kematian? Inilah alasannya, Dinda. Makanya berkali-kali saya katakan, inilah alasannya kenapa kalian sampai detik ini masih Kristen. Karena kalian nggak pernah baca Bible kalian. Kau baca itu 1 Timotius 6 nomor 16. Baca 1 Timotius 6 nomor 16. Di situ dikatakan Tuhan itu yang tidak bisa ditaklukkan oleh maut. Kalau Tuhan mati, berarti itu bukan Tuhan. Karena 1 Timotius 6 nomor 16 mengatakan Tuhan itu tidak takluk oleh maut. Jangankan 3 hari, 1 detik pun tidak. Makanya aku berikan kau tantangan. Ketika kau katakan Tuhan bangkit dari kematian, di mana ayatnya dikatakan Tuhan bangkit dari kematian, Dinda? Karena Tuhan tidak takluk dengan maut, makanya dia bangkit, Paruk. Sesuatu yang dikatakan tidak takluk oleh maut, jangankan 3 hari, 1 detik aja tak mungkin metong. Saya tanya, di mana tertulis Tuhan bangkit dari kematian? Di mana? Saya sudah pernah selesai hampir 2 kali baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Tak ada ku dapati ayat dalam Bible mengatakan Tuhan bangkit dari kematian. Makanya kalian itu masih Kristen. Karena kalian masih berpegang kepada dogma, kalian masih berpegang kepada iman buta kalian. Kalian gak pernah tahu isi Bible kalian. Bertahun-tahun waktuku kuhabiskan untuk baca Bible sebelum aku Islam. Makanya ketika kau diskusi sama aku, gak perlu kau baca Bible sampai selesai. Kau tinggal tanya kepada Babang Faruk, bagaimana Biblemu dan apa dikatakan Biblemu tentang Yesus, apa dikatakan malaikat tentang Yesus, apa dikatakan Maria tentang Yesus, dan apa dikatakan Yesus tentang Yesus itu sendiri. Dong, cair Bang Rizal. Dong, cair dong. Dengar dulu Babang Faruk ya, Babang Faruk. Kan? Iya, Babang Faruk. Daeng pun boleh daeng Faruk pun boleh daeng. Dengar dulu Babang Faruk. Kalau yang pertanyaanmu tadi di mana ditulis Tuhan bangkit dari orang meninggal? Ya kalau namanya ditulis TUHN, ya nggak ada, Faruk. Itulah pertanyaan kamu itu kan, mau menyesatkan orang kan, Faruk. Kalau ku ya kan tadi udah mampus aku, Faruk. Kalau ditulis Oke, ku kasih lagi kau data, Dinda. Dinda, dengar Dinda, aku kasih lagi kau data, catat Dinda, supaya kau kuat. Kalau lemah ingatanmu catat, kalau kuat ingatanmu ingat. Yohanes 20 nomor 13, di situ dikatakan Tuhan kau dalam kondisi mayat. Ya, Lukas 24 nomor 3, di situ dikatakan Tuhan kau dalam kondisi mayat. Jika memang Tuhan kau bangkit dari kematian, kasih ayatnya harusnya. Di mana dikatakan Tuhan bangkit dari kematian. Jangan yang jadi mayat adalah Tuhan, yang bangkit manusia. Dengan tulisan Tuhan gitu. Dengan tulisan Tuhan. Jelas Tuhan kau mayat. Iya. Yohanes 20 nomor 13, Lukas 24 nomor 3. Maka ketika kau mensiarkan atau menyebarkan berita tentang kebangkitan Tuhan, di mana ayatnya mayat Tuhan ini bangkit dari kematian, di mana? Itu kalau kau cari namanya tulisannya Tuhan bangkit dari orang mati, emang nggak ada. Tidak ada. Iya, itu tidak ada, makanya ilmunya yang sampai ke kau, Dinda. Ketika kau imani Tuhan kau mati di kayu salib, sampai detik ini pun Tuhan kau masih mati.
Karena apa? Lebih menjadikannya lagi dalam Yohanes 20 nomor 13, dalam Lukas 24 nomor 3, mayat Tuhan kau pun hilang. Sampai detik ini nggak diketahui di mana mayat Tuhanmu. Makanya jika kau memiliki iman Kristen yang teguh, kau harus bikin laporan ke polisi kehilangan mayat. Jadi gini Faruk, saya bilang lagi masalah hilang Faruk. Masalah hilang. Waktu Maria pergi ke kuburan menengok mayat Yesus tidak di situ, apa yang terjadi Faruk? Apa yang terjadi? Tahu nggak kau kalau kau memang orang Kristen dulu? Tahu nggak kau? Kenapa engkau mencari anak orang yang hilang? Sebab sudah ada tertulis bahkan bangkit pada hari ketiga. Kan dia menampakkan Di dirinya. situ tertulis kau sudah mengatakan kenapa kau mencari anak orang yang hilang? Anak orang yang hilang. Malaikat tadi itu hilang. berkata kenapa kau tidak kenapa kau mencari mayat Tuhan yang hilang? Karena pada saat itu dengarlah dulu, Mayatnya Faruk. ini kondisi Faruk. mayat ini Tuhan. Faruk, Kenapa dengar dulu, pula yang Faruk. kau cari itu anak orang? Faruk, dengar dulu Faruk. Ya, Faruk, dengar dulu. Kalau apabila kau menyimpan sesuatu, tiba-tiba yang kau simpan itu nggak ada kan? Kau bilang hilang. Ya pada saat itu orang yang datang ke Iya, dalam- yang hilang kan yang hilang dalam Yohanes 20:13, Lukas bukan. Tuhan bukan. pada Yang saat hilang itu, mayat Tuhan bukan. Ya, jelas. Iya, yang hilang mayat Tuhan. Maka Dengar dulu, jika kau kata hilang imani ini. Tuhan yang mayat itu bangkit, jika kau dulu. imani Tuhan yang mayat itu bangkit, di Dengar mana dulu. malaikat mengatakan, sebutkan satu ayat dalam Ya. Bible, di mana malaikat mengatakan atau tulisan-tulisan dari Markus mengatakan meskipun itu juga Matius, di mana dituliskan Tuhan bangkit dari kematian di mana? Faruk, udah aku bilang sama kamu tadi Faruk. Mencret. Kalau dengan tulisan Tuhan ditulis dengan TUHN Imani itu nggak bakal saja. Apapun Itulah ceritanya kan. iman Kau saja. ngocor aja kau Faruk. Nggak Dari pernah jalan aku- satu-satunya temui LAI, bilang sama LAI, lupakan nulis di LAI, Tuhan bangkit dari kematian, lupa kalian bilang. Itulah kau, Kagak Faruk. dirubah Aku itu mau bilang, nerangkan, kitab Lukas kau itu aja- kagak dirubah sih gitu bilang. Udah aku bilang Karena tadi. ternyata kontradiksi gitu loh. Cok ditulis dulu Pada Tuhan saat- bangkit dari kematian. pada Oke, saat- lanjut yang lainnya. Aku pada sholat saat asar dia- dulu ya. Itu istri udah mulai, udah bisa itu istri. Aku sholat asar dulu. Itulah orang ini aja ngomong, orang menerangkan nggak ada waktu. Beraklah kau Faruk, nanti nggak masuk surga kau. Kami ada perintahnya sholat bang. Kalian perintah gereja ada nggak? Kami itu bang, kamu masih 5 hari 1 hari bang. Kalau 5 kali 1 hari, kalau kami bang tiap melangkah bang berdoa tidak mau kemana. Kadang mau 10 kali bang. Nggak usah kau tanya masalah apa kami, kedekatan kami kepada Tuhan. Kami paling dekat, saking dekatnya kami panggil Bapa. Bahkan dia diutusnya Ada bapak, ada mamanya nggak? diutusnya firman agar manusia Mamanya nggak? Maknya mana maknya? gimana apa mau kau bilang? Ada maknya nggak? Ya adalah, tapi emaknya cuman persinggahan, tidak melalui hukum kan Maria, Mak. intim. Karena Maria itu orang suci, ya kepadanya lah diapakan, Ya enggak. difirmankan. Muhammad, kau nggak kesanggup kau sama aku Muhammad. Masih nol ilmu masih nol Muhammad. Saya itu pendeta, dia pendeta saya itu. Ilmumu masih nol Muhammad, belum sanggup kau Muhammad. Jangan coba-coba kau buka ruh. Keteranganku aja nggak kau terima, keterangan kalian mau diterima terus. Tiba-tiba kami yang mau cerita, nggak ada kalian kasih waktu. Takut kalian ya para mulim-mulim itu jadi murtad. Kasihlah kami waktu. Kalau kalian kasih kami waktu untuk menyerangkan, baru kalian pahami. Jangan kalian potong-potong saat kami berbicara. Takut kalian umat muslim itu jadi murtad kan? Itulah makanya sebelum terlambat bertobatlah kalian semua. Cuman satu jalan ke surga, jalan kebenaran dan hidup. Itu jelas. Itu Alkitab menyatakan, dan Alkitab pun sudah setelah Yesus lahir itu udah ada Bang semua. Paro noise ya Bang Paro. Ya, aku udah monitor ya, baru selesai sholat. Tolong di mute dong Bang Paro, moderator. Ratu Macau, thank you. Yang lainnya pada diam ya. Moderator gak ada di bawah udah. Aku Ya ini Bang. Itu Oke. Muhammad nggak sholat, Muhammadnya itu nggak sholat dia. Sholatlah Muhammad.
Udah sholat, Muhammad sholat. Yang namanya Muhammad di bawah pasti sholat. Ngapain lu? Yang namanya Yesus ya, yang namanya Yesus di bawah itu ke gereja nggak? Ke gereja nggak? Hah? Iya, puji Tuhan lah itu. Ke Oh, gereja lah. di mana tertulis Yesus ke gereja di mana? Hei, ingat dan sabatkan lah. Hei. Hei, kau dengar? Di mana tertulis Yesus gereja? Ya biar ku bilang ingat dan sabatkanlah hari ke-7. Di sebab 6 hari mana lamanya. tertulis ingatlah selamatkanlah? Ditanya apa? Di mana tertulis Yesus Dengar gereja? Dengar dulu Hesti. Sekarang Ya. kalau kita punya Tuhan, kan kita harus bersyukur. Iya, Udah? bersyukur kepada Jadi, Tuhan kan, bukan jadi kepada sesuai orang deh. kan. Sesuai firman-firmannya, kita pantas mendirikan rumah sholat untuk bagi dia, untuk tempat kita mengucap Pertanyaan syukur. saya apa? Dijawab apa? Di mana tertulis Yesus ke gereja? Jawab dulu apa itu banyak kali yang WA kau tuh. Hei, moderator di-mute kan dulu, busing dia suara apa dia. Apa Hesti? Udah aku reject. Di mana tertulis Yesus ke gereja? Gini loh Kak. Gini. Kak Hesti. Gini Kak Hesti. Ya. Enggak, kalau kita cerita saling terima lah Kak Hesti. Saling terima. Itu hukum Taurat. Di mana tertulis saya terima? Apa yang kau terima? Saya nanya gak kau jawab. Itu ada tertulis di perjanjian lama Hesti. Dia di mana? Di mana? Ratu Macau, thank you. Di mana? Sekarang isinya langsung susah napas kok kan, langsung susah kalau napas, isinya kan? ku terangkan kau nggak terima rupanya kalau isinya. Udah ku bilang. Di mana ingat dan tertulis kuduskanlah ya? hari Sabat. Ya, Sebab kalau tertulis 6 hari di mana? lamanya Allah bekerja dan pada hari ke-7 engkau harus berhenti. Udah? Pertanyaan saya apa lo? Pertanyaan saya di mana tertulis Yesus ke gereja? Di Alkitab. Iya, di mana? Sebutkan. Untuk apa sama itu? Sekarang kata isi Alkitabnya Iya, kan aku terangkan. tadi kan kau mengatakan Yesus ke Kuduskanlah hari Sabat. gereja. Aku tanya di mana tertulis Yesus ke gereja? Yesus ke gereja di bait suci Iya. bukan ya? Memang kalau Yesus itu Di mana tertulis Yesus gereja? murah maho orang jelas suyer. Oh, kenapa? Buat orang. Oh, bodoh. Lau tu nerakai. Lau mati. Sayang kali lah kau Esti, terlalu cantik aku sayang. Kau yang sayang kali sampai hari ini kau masih menuhankan anak orang, sementara anak orang itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Kau menuhankan mayat Muhammad, enggak bangkit. Di mana datanya kami menuhankan Nabi Muhammad? Rob itu apa Rob? Eh. Apa namanya arti Rob? Di mana datanya kami menuhankan Nabi Muhammad? Ya coba dulu kasih pengertian Rob sama aku. Di mana datanya kami menuhankan Nabi Muhammad? Barusan. Coba Dah dulu turunkan moderator, dah mulai menghujat. Gak bisa bawa data. Turunkan moderator. Di Yalah, mana turunkan data lah. kami menuhankan Nabi Muhammad? Gak ada moderator ya di bawah. Ya. Dah turun kau. Barangan kau. Kalau kalian menyembah anak orang silakan. Jangan kalian tuduh kami, kalian fitnah kami menyembah Nabi Muhammad. Sementara tidak ada satu ayat pun mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad, dan tidak ada satupun agama Islam menuhankan Nabi Muhammad. Ya, Hoten, apapun mazhabnya, mereka Islam itu ya, Islam kami orang Islam hanya menuhankan satu Tuhan, yaitu Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Takbir. Lari Allahu kalau Akbar. SD lari, selalu nyelari kalian ini, ngejut kan semua. Oh ya, bukan lari, diturunkan loh. Oke, Tobing selamat sore, agama apa? Tobing, berapa Budi? Nggak kenal kok sama aku, udah lari kok sama aku pernah, jadi nggak usah tanya lagi. Oh, kau agama Kristen, kapan aku pernah lari sama kau?
Ya. Mana kekuatan Hah? Allah? Mungkin itu kutanya kemarin. Mana kekuatan Allah? Iya, kekuatan Satu, dua, Allahku. tiga, apa, Bil? Oke, kekuatan Allahku ya. Moderator siap-siap ya. Ini Nah, itu kekuatan dia, kan? Allahku. 1, Dua, 2, tiga. 3. Moderator. Moderator. Biar kita tuju moderator. Nah, itulah kekuatan Allah kami. Sekarang tunjukkan kekuatan Yesus yang kau tuhankan itu naik ke dalam komat ini dengan bantuan Tuhan kau. Ya, ayo. Cepat, itulah kekuatan Allah kami. Sekarang tunjukkan kekuatan Yesus. 3, 2, 1, ayo. Naik ke tobing, minta Yesus bantuan Yesus, naikkan aku di komat si Paro Yesus. Aku diturunkan oleh Allahnya Yesus. Oh Yesus, naikkan aku Yesus. Badua. Oke, selamat sore agama apa ngah? Selamat sore Kak. Agama apa bang? Katolik Kak. Oke, saya sapa dulu yang lain ya. Riuta, selamat sore agama apa? Riuta, dipercepat bang, turunkan aja lah. Ucila, selamat sore agama apa Ucila? Agama apa bang? Islam enggak? Apa yang mau Islam. disampaikan bang? Abang dari tadi pup, apa yang mau disampaikan? Enggak ada, Kak, mau ikut komal aja. Ya udah di bawah dulu ya bang. Dari tadi ada saya kira oten. Turunkan moderator. Oke. Kak. Temanya itu mustahil oten percaya Yesus. Ini seru nih. Apakah kalian percaya Yesus? Enggak, aku mau bertanya aja Kak. Kalau mau bertanya on cam bang. Oh, boleh Kak, boleh. Ya on cam. On cam bang kalau mau bertanya. Ada Kak ya. Ya. Oh ya, mau nanya apa bang? Bisa moderator dibesarkan dianya, abang ini moderator, abang ngahnya dibesar ya. Oke, judulnya cuma bisa bang Faro ya. Bang Faronya sholat. Ya silakan mau nanya apa bang? Iya Kak. Gini Kak. Kakak bilang kan kakak mualaf ya? Iya bang, alhamdulillah. Iya. Aduh, sinyalku agak lemah juga ini. Kalau Bagus sinyal ya bang, cuman boleh nggak biar sopan jadi, pakai baju gitu bang? Bang, boleh nggak biar sopan pakai baju gitu? ya Kak. Boleh nggak biar sopan Kalau pakai baju? iya, aduh, gimana ya Kak? Kalau tutup kamera boleh Kak? Soalnya lagi dicuci semua baju. Karena abang nanya, pakai jangan Kalau kepalanya macam ini aja boleh? dinampain bang. Macam ini. Kalau bisa napa badannya, sebentar aja pakai bajunya bang. Gak ada bajunya di situ. Biar ku ambil dari toko sana satu. Oh banyak sih Kak, cuman lagi malas gerak sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah, bentar Kak ya. Janganlah kau malas sekali bang. Masa kau malas sekali? Nanti cemana orang rumahmu? Iya, bentar ya. Karena memang pingin kali bertanya ini. Ini bang, abang kan bicara sama saya. Saya itu seorang perempuan. Jadi kalau abang bicara dengan seorang perempuan, Sorry. maka tunjukkanlah dengan sopan. Silakan nanya apa? Oke, sorry. Gini, tadi kan aku dengar daripada bawah kan katanya tunjukkan bahwasanya Yesus itu jalan kebenaran, kakak bilang kan? Mana tertulis Di di mana tertulis? di mana tertulis? Jadi Di mana tertulis di dalam? Iya, Di iya. mana Karena tertulis? lihat kakak pun ku Di dengar mana tertulis katanya. di dalam Bible? Enggak dengar. Di mana tertulis di dalam Bible percaya Yesus sebagai Tuhan? Itu dia. Ya makanya aku bilang kan, jadi aku kayak gimana gitu. Terus ku dengar pun daripada bawah kakak itu katanya mualaf. Jadi boleh nggak kakak kasih tahu sama aku bahwasanya Islam itu
kalau kita masuk ke Islam atau mualaf lah, menjamin kita akan masuk surga gitu kak. Kalau memang betul seperti yang tertulis ataupun yang kakak ucapkan, saat detik ini pun aku akan masuk Islam gitu. Oke Kalau bang, memang kalau betul di ya, dalam kalau betul, Al-Quran, apa yang karena gitu, Bang, kami nggak. karena kan kalau kenapa kak? Lanjut. Nah, karena kan kakak bilang bahwasanya Tuhan itu tidak berwujud, Tuhan itu tidak ada bentuk, Tuhan itu tidak mati gitu kan? Jadi coba kasih tahu sama aku kak, karena aku kan memang orang awam lah, nggak tahu apa-apa. Aku hanya percaya Tuhan Yesus juru selamat. Jadi karena tadi aku dengar kakak mualaf, berarti kalau kita mualaf udah pasti masuk surga gitu. Jadi tolong kakak kasih tahu aku apa yang menjadi bukti bahwasanya kalau kita mualaf itu pasti masuk surga gitu. Apakah dengan sholat dengan 5 waktu atau dengan melakukan hal-hal yang gimana apa gitu? Cobalah kakak kasih tahu. Yakinkan aku gitulah. Yakinkan aku Tuhan, Dia bukan milikku. Ini bang, kalau kita kembali di dalam hadirnya, di dalam Al-Quran tidak ada dituliskan di dalam Al-Quran. Tidak puas. Enggak, aku memang Puas, tidak kan? ada gitu ya kak. Di dalam enggak, dengerin saya. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan orang mualaf akan masuk surga, enggak begitu bang. Begitu. Jadi gimana? Ayat yang tertulis di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Kahf ayat 18, Al-Kahf 18 ayat 7. Allah berjanji sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh kelak akan kami berikan kepada mereka pahala yang tiada putus-putus. Oke, dalam surat Al-Ankabut ayat 58 Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Itu dia orang-orang beriman, Bang. Orang-orang beriman dikatakan di dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya bang, yang membuat saya mualaf itu bukan Al-Quran. Saya katakan sekali lagi, orang saya mualaf tidak karena Al-Quran. Lalu apa yang membuat saya mualaf? Yang membuat saya mualaf itu adalah ayat Bible. Ada 2 ayat yang mengatakan. Yang pertama dikatakan di dalam Bible, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Saya berpikir, kan dia Tuhan, untuk apa dia berpuasa? Sementara ya, yang berpuasa itu adalah manusia. Manusia berpuasa untuk membuktikan bahwa dia mampu melakukan perintah daripada Allah, di mana Allah menyuruh kami untuk berpuasa. Lalu di dalam Bible kenapa dikatakan Yesus itu disuruh puasa 40 hari 40 malam? Nah, sementara ya tertulis juga di dalam Bible Yesus berdoa semalam-malaman. Kalau kita manusia berdoa, padahal gua nggak on cam tapi tangan gua bergerak ya. Nah, sementara ya kita berdoa karena kita manusia, berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah, meminta rahmat kepada Allah. Lalu Yesus ini yang dikatakan Tuhan, untuk apa dia berdoa? Untuk apa? Kan dia Tuhan loh bang, dia Tuhan. Untuk apa dia berdoa? Saya belum on cam soalnya baru selesai sholat, jadi belum pakai hijab. Betul, udah kan bang? Nah, kalau masalah surga, abang katakan ini masalah surga, bang. Di dalam Bible-mu tidak ada satu ayat yang mengatakan, sekalipun ada kata beriman, tidak ada juga kata beriman di dalam Bible. Tidak ada. Tidak ada Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen. Dan perlu kau ketahui bang, nih perlu kau ketahui, Yesus itu orang Yahudi. Kenapa Anda Kristen? Kenapa Anda tuhankan? Seharusnya Anda menuhankan sesama Anda Kristen. Anda seharusnya menuhankan pandita, bapak-bapak gereja, bukan menuhankan orang Yahudi. Itu loh bang. Nah silakan, apalagi mau ditanya? Tadi kakak bilang yang membuat kakak mualaf Bible kan? Betul. Jadi apakah di yang di kakak lihat di Bible itu bahwasanya dia tertuju ke agama Islam gitu, bukan ke agama yang lain?
Tidak ada bang. Masalahnya kenapa? Ada Hindu, ada Buddha, ada kan banyak gitu. Kenapa mesti kakak maksudnya apakah memang di Bible itu menunjukkan bahwa saya kalau memang aku bukan Tuhan masuk ke agama Islam gitu? Memang gitu dia kak? Gini bang, ya, apakah kenapa tidak agama lain? Kenapa? Itulah hebatnya Allah bang. Ini semua, apapun agama kita, semua ini umatnya bang. Semua umatnya. Itu sebabnya tertulis di dalam Al-Quran yang beriman. Karena kita tidak tahu bang, di ujung sana, misalnya contoh lah abang, kami nggak tahu nih apa yang terjadi sama abang. Manalah kami tahu. Rupanya pada saat nanti malam, atau pada saat abang mau mati, sakaratul maut, abang membacakan 2 kalimat syahadat yang tahu antara abang dan Allah. Nah itu yang tahu antara abang dan Allah. Nah, jadi makanya di dalam Al-Quran itu disitulah ditunjukkan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun untuk seluruh umatnya. Makanya tertulis di dalam Al-Quran orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam, tetapi orang-orang yang beriman. Karena kita tidak tahu ada segelintir orang membacakan 2 kalimat syahadat pada saat ajal menjemputnya. Tapi ingat bang, ingat ini ya, ingat. Tapi agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ali Imran ayat 19. Tuh, sementara di dalam Bible tidak ada agama yang diridhoi Yesus Kristus, gak ada. Tapi di dalam Al-Quran jelas agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Tuh. Terus satu lagi kak, tadi kan kakak bilang mungkin ini tahap lah. Kalau kita sebelum ajal kita dijemput oleh malaikat, kakak bilang tadi kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti kita diampuni oleh Tuhan, betul nggak? Gitu ya kak? Itu bang, kalau kita membacakan 2 kalimat syahadat, masalah ampunan itu urusan Allah, bukan urusan kami bang. Betul, enggak itu urusan maksudnya Allah. Berarti enggak, maksudnya tadi kan kakak bilang gitu kan? Apa? Jadi kakak sebelum kita misalnya karena kita udah sekarat lah ini kan, mau meninggal lah, terus dosa kita banyak, belum sempat kita minta ampun sama Tuhan kita. Terus katanya kalau Islam itu kalau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya dosa kita akan diampuni. Kalau kita meminta ampun kepada Allah bang, bukan untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Terus Allah itu maha pengampun bang, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah kalau kita bertobat. Itu bang. Kalau untuk abang katakan bacakan 2 kalimat syahadat, berarti bagaimana dengan agama Islam yang lahir Islam? Nah, salah pertanyaannya. Pertanyaannya salah akan menimbulkan jawaban yang salah. Pertanyaannya, 2 kalimat syahadat itu kan berlaku. Bentar bang, bentar saya dia. 2 kalimat syahadat itu berlaku yang orang bukan Islam. Pada saat mereka masuk Islam, dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kalau untuk ampunan, Allah mengampuni semua umatnya kalau bertobat. Itu dia. caranya kak? Nggak ada kalimat-kalimat atau kalau yang kalau yang kayak bunyi kan saya ini karena makanya aku bilang tadi kan sama kakak, coba kakak yakinkan aku gimana yakinkan aku Tuhan nih aku hal gitu dari agama Kristen pindah ke Islam, jadi kok kakak seyakin itu ini bang gitu, saya on-kan nih gini bang, saya jelasin ya. Nah, kalau untuk kayak abang ini, abang harus sadarkan diri abang dulu. Abang jangan masuk Islam karena ikut-ikutan, jangan. Abang harus sadarkan diri abang dulu. Apakah abang sudah benar menuhankan Tuhan yang sesungguhnya? Apakah abang sudah benar? Jangan buru-buru masuk Islam, jangan. Kami juga tidak menyuruh kalian untuk masuk Islam. Setidaknya kalian baca Bible kalian supaya kalian menemukan kebenaran. Nah itu. Nah, nih di dalam Biblemu, di dalam Matius 11:25 dikatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan yang sesungguhnya adalah Bapa. Nah abang cari tahu dulu nih kebenarannya. Benar gak sih Yesus itu Tuhan? Benar gak? Siapa sih Tuhan itu?
Abang harus cari dulu, karena Yesus adalah utusan di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Itu. Jadi kalau abang mau masuk Islam, abang pelajarin aja Bible abang. Nggak usah belajar dulu tentang Quran. Bible abang, cari dulu kebenaran di dalam Bible. Itu dia. Apakah abang ini sudah benar-benar sudah ada di jalan yang benar? Apakah abang benar-benar sudah menuhankan yang benar? Itu dulu abang cari. Karena nih ya, mayoritas mualaf, saya yakin mayoritas mualaf, bahkan bisa dikatakan hampir semuanya orang mualaf itu mualaf dikarenakan dia mencari tahu kebenaran dalam Bible. Bukan karena mimpi. Aku mimpi ketemu Yesus. Ini Yesus menjamah-jamahku, lalu aku murtad. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ya, karena hampir semua orang mualaf masuk Islam dikarenakan dia mempelajari kebenaran di dalam Bible-nya. Itu dia bang. Jadi abang gak usah buru-buru. Banyak juga yang ku jumpaikan dia mualaf gara-gara ya satu jodoh. Ya ada cowoknya Islam, ya ada ngikut cowoknya masuk Islam, ada ceweknya Islam, ya karena dia cinta sama ceweknya dia pula ke Islam. Kebanyakan. Ya ada sebagian seperti itu bang. Ada sebagian seperti itu. Itulah hidayah. Allah memberikan hidayah kepada orang kita tidak tahu jalannya. Mungkin contohnya kayak saya lah ya. Saya tuh udah dikasih Allah teman-teman orang Islam, tapi saya tidak menjemput hidayah saya. Padahal kawan saya pernah mengajak saya ke masjid, tapi otak saya nggak ngeblank. Tapi Allah Allah memberikan saya jodoh dengan seorang Islam untuk saya bisa mengambil hidayah saya. Nah, hidayah itu bang, kita tidak tahu jalannya dari mana. Nah, itu dia bang. Tapi Abi, hampir semua orang Islam masuk Islam itu dikarenakan, Bang Paru aku matikan kamera deh ini, lampuku nampak. Dikarenakan itu mempelajari agamanya sendiri bang, bukan agama orang lain. Itu dia bang. Silakan bang, buka mute-nya. Bang SB bang, buka mute-nya silakan. Udah. Karena kan gini, aku ya kan seperti yang aku bilang kak, aku hanya orang awam. Aku ya buka ayat ini nih. Memang aku nggak tahu lah. Aku jujur aja, memang aku nggak tahu. Tapi kalau kakak suruh baca cari boleh lah, karena di sini pernah Alkitab juga. Tapi kalau kakak bilang percaya ya aku sangat percaya dan yakin bahwasanya Tuhan Yesus lah juru selamat yang akan mengantarkan jiwaku kelak ke surga gitu kan. Tapi karena kakak seorang mualaf, jadi itulah makanya aku tanya kakak, betulkah maksudnya apa yang jadi keyakinan bahwasanya yang akan mualaf percaya sama Tuhannya Islam akan masuk surga gitu. Kan cara aja itu abang. Mungkin Bang Paru bisa lanjutin, gua mau perbaiki jilbab dulu. Iya. Adinda nggak ya percaya kepada Yesus, ya yang membuat Adinda percaya kepada Yesus, ya hal apa yang membuatmu percaya kepada Yesus dan kapasitas apa Yesus Anda percayai? Kenapa? Sorry bang. Ya, kan tadi Adinda katakan Adinda percaya kepada Yesus. Ya. Ya kan? Percaya dalam hal apa kepada Yesus? Apa yang Anda percaya kepada Yesus? Mujizat dia bang. Apakah Tuhan Yesus memiliki? Oke, mujizat dia yang mana? Mujizat dia yang mana yang nyata dalam hidupmu? Oh, banyak bang. Keselamatan, rezeki. Satu saja. Satu saja. Keselamatan. Oke, keselamatan. Yesus berarti kau anggap selama ini yang memberikan kamu keselamatan itu adalah Yesus. Betul. Oke, apakah kau percaya seseorang yang tidak selamat mampu memberikanmu keselamatan? Yang tidak selamat itu siapa bang? Yesus.
Dia tidak selamat dari cengkraman tentara Romawi hingga dia harus mati di kayu salib. Ini kan sepengetahuanku lah bang ya. Aku kalau bang tanya Bible mungkin aku nggak tahu. Dia mati karena apa? Karena dia kan menembus dosa-dosa umat yang percaya sama dia bang. Oke, kepada siapa Yesus menebus? Kepada Allah Bapa yang di surga. Kepada siapa Yesus Dari menebus? awal kan aku udah bilang bang. Abang enggak, aku kan tadi kan aku bertanya. Kan aku bilang kalau Aku ngelek ya. Ngelek dia. Kena roh kudus ya. Dia yang nge-lag, dia yang nge-lag. Dia yang nge-lag, Enggak, Bang. Bang Farun. Dia ngelek. aku yang ngeliat bang sinyalku kurang bagus. Ya silakan Dinda. Bahkan aku tadi bertanya ya. Aku minta sama entah Bang Faru, entah Kak Hesti. Jadi apa kan Bang Faru kan juga mualaf gitu kan. Jadi aku bertanya, apakah seorang mualaf itu akan dijanjikan surganya Tuhan? Jadi tunjukkan sama aku gitu, apa yang membuat kalian yakin gitu. Ulang Dinda. Apakah seorang mualaf itu lanjutnya apa tadi? Putus. Kan abang kan mualaf sama Kak Esti juga mualaf kan. Jadi terus abang bilang pun hanya Allah ya, hanya Tuhan Islam lah yang akan membawa kalian. Oke bang, saya ini bang Faruk pertanyaan gini. Apa yang membuat abang Faruk dan Kak Esti ini mualaf gitu? Oh itu. Bukan itu bang. Bukan. Maksudku Kak Esti tadi paham lah. Makanya aku pun kenapa Bang Fahrul Sianipar ini kenapa nggak paham gitu. Kak Esti tadi langsung paham dia, makanya dia langsung jawab. Coba Kak Esti kasih apa konsep keselamatan dalam Islam? Ya gini, apa nih Bang Farun? Apakah ada tertulis di dalam Al-Quran bahwa orang-orang mualaf ini dijamin masuk surga? Oh jelas. Kata mualafnya. Walah. Jelas. Apa dia? Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, jika kau berhenti dari kekafiranmu, dan mengakui bahwasanya Tuhanmu adalah Allah dan kau istiqomah atas itu, maka Allah akan memberikan surga atau jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kepadamu. Sementara ketika aku beriman Kristen, Yesus tak pernah berkata demikian. Jika kau percaya bahwasanya aku Tuhan, aku sesembahan, dan kau duduk pada iman Kristen yang artinya pengikut Kristus, maka aku memberikan surga kepadamu. Tidak ada begitu. Berarti kalau nanti misalnya lah aku mualaf, berarti orang tua aku masuk neraka lah bang ya? Iya. Jelas lah. Perkataan pahitnya. Iya. Jika dia tidak beriman, tapi dengar dulu Dinda. Ketika kau mualaf, besar kemungkinannya kedua orang tuamu pun akan mualaf. Enggak. Yang kalau misalnya orang tuanya yang udah meninggal, Gimana? Udah nggak bisa lagi. Kalau Kalau orang tuanya udah meninggal. Ketika orang tuanya sudah meninggal, maka tempat dia ketika dia meninggal dalam keadaan kafir, maka tempat dia dalam neraka. Tapi gini Dinda ya. Kita nggak usah jauh-jauh memikirkan keselamatan orang tua kita ketika di akhirat nanti atau di neraka. Saya kasih kamu analogi. Tahu kejadian tentang tsunami Aceh tahun 2005? Tahu? Nah, kejadian tsunami Aceh. Seandainya, ini jujur ya, jujur kamu ya. Seandainya waktu kejadian tsunami Aceh, kau ada di tengah-tengah tempat itu. Ketika ombang menggulung, kau berupaya lari menyelamatkan diri. Dan kau tak ada tempat yang pasti untuk menyelamatkan diri. Dan kau lihat orang tuamu jatuh di jalan. Sementara gelombang tsunami sudah mendekatimu. Apa yang kau lakukan?
Ini aku jawab jujur ya. Iya. Walaupun aku tidak bisa menyelamatkan kedua orang tuaku dengan kekuatanku, setidaknya aku mati ikut bersama mereka. Nah, itu jawaban benar. Terus, salahnya di mana? Kamu akan mati konyol sama dengan kedua orang tuamu karena kau berupaya menyelamatkan orang tuamu. Kenapa abang bisa berkata mati konyol? Apakah Karena gini Dinda, dengar Dinda. Saya jelaskan, kenapa saya katakan mati konyol? Ketika kamu berupaya menolong orang tuamu, kau tidak punya tempat untuk menyelamatkan orang tuamu, dan kau juga tidak punya cara untuk menyelamatkan orang tuamu. Itu namanya konyol. Sekarang gini, sekarang Ya gini, kan? apakah abang sudah yakin bahwasanya aku menyelamatkan kedua orang tuaku walaupun aku dihantam ombak? Apakah abang sudah yakin kami akan meninggal? Nah, makanya simak narasiku di awal tadi. Pelan-pelan ini Dinda ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan simak di awal tadi ya, dengar. Kan memberi statement. Ini analoginya benar ini. Dengar ini Dinda pelan-pelan ya, pelan-pelan. Simak ya. Seandainya tsunami Aceh kemarin itu, kau dan orang tuamu ada di tengah-tengah itu. Ya, di tengah Kau sendiri tak tahu bagaimana cara menyelamatkan diri, tak tahu kemana mau menyelamatkan diri, sementara menolong orang tuamu, bahkan untuk menolong dirimu sendiri. Di situ letak aku katakan mati konyolnya, karena kau berupaya menolong orang tuamu tanpa pengetahuan, tanpa cara, dan juga tanpa tempat. Di situ aku katakan mati konyolnya. Akan tetapi Dinda, sedikit lagi nih. Akan tetapi Dinda, ketika kejadian tsunami Aceh terjadi, kau punya sesuatu yang bisa menyelamatkan kau dari kondisi tsunami Aceh. Punya kau ini sesuatu ini. Sesuatu punya ini yang kau yakin akan selamat dari tsunami itu. Ya, suatu benda kau punya atau suatu cara kau punya. Nah, ketika kau berupaya menolong orang tuamu, besar nggak kemungkinan orang tuamu akan selamat? Besar. Karena apa? Karena kau punya cara atau punya sesuatu yang bisa menyelamatkanmu dan juga orang tuamu, betul kan? Betul gak? Betul, itulah analogi yang kukatakan. Betul. Ketika kamu Dinda, kau masuk ke dalam iman dan Islam, besar kemungkinan engkau akan menjadi penyelamat untuk kedua orang tuamu. Karena kau sendiri sudah selamat. Karena kau sendiri sudah mendapat jaminan selamat. Hanya orang-orang yang yakin selamat, dapat jaminan selamat, bisa menyelamatkan orang lain. Sementara orang-orang yang tidak memiliki cara untuk selamat, jaminan untuk selamat, berupaya menyelamatkan orang lain. Itu namanya aku bilang tadi mati konyol. Betul? Ya. Dengar abang kan, abang bilang tentang tsunami Aceh. Di saat tsunami itu di tengah-tengahnya ada kedua orang tuaku. Dan di situ aku juga berdirilah. Nah, tadi abang bilang kalau kita punya alat untuk menyelamatkan keluarga kita, pasti kemungkinan besar kita bisa menyelamatkan kedua orang tua kita. Dan di situ juga lah aku berpegang kepada Tuhan Yesus bahwasanya aku yakin bahwasanya kedua orang tuaku bisa selamatkan dengan kuasa Tuhan Yesus. Nah, masalahnya gini Dinda. Dinda. Persoalannya Yesus nggak pernah berjanji seperti itu. Kenapa pula nggak berjanji, Bang? Yesus nggak pernah berjanji seperti itu, Dinda. Ingat Dinda ya, ini gua kasih baca data ya. Gua bacakan data, mau baca data? Enggak, Bang. Di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, Yesus berkata,
pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, demi namamu, bermukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus di ayat 22 ayat 24-nya? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku. Enyahlah kau dari hadapanku, pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Kalau abang tanya, kalau abang tunjukkan data, memang aku nggak paham lah. Tapi ada satu firman Tuhan lah yang menguatkan aku. Kenapa aku Apa bisa percaya dan yakin bahwasanya Tuhan Yesuslah juru selamatku, dan kenapa aku bisa berdiri sampai saat ini dan bisa mempunyai segalanya, itu berkat kuasa dari Tuhan Yesus. Mungkin aku nggak tahu dia ayat berapa, tapi isinya kayak gini, bang. Barang siapa yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan diberkati. Nah, itulah, aku cuma sedikit itu yang aku kutip. Oke. Barang Jadi, siapa apapun yang aku lakukan sampai saat ini, di mana setiap kakiku melangkah, di mana aku melangkah, apa yang aku dapatkan itu pasti aku berinisiatif bahwa itu memang dari Tuhan. Aku bisa bantu keluargaku, aku bisa menyekolahkan adikku, aku bisa beli semua apa yang aku mau, itu semua aku dapatkan dari rezeki daripada Tuhan. Nah, dengar Dinda. Barang siapa yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan diberkati. Begitu tadi kata-katanya kan? Ya. Nah, aku belum menemukan ayat Bible yang berkata seperti itu, Dinda. Makanya tadi kan abang bilang kan, pas abang kan mualaf kan? Dengar. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau memang ada ayat Bible yang berkata begitu, perjanjian baru mengatakan begitu, silakan tunjukkan. Makanya Silakan kan tadi tunjuk. ku bilang sama Yang kedua, ini saya sampaikan yang kedua. Jika kau yakini rezeki yang kau dapat saat ini berasal dari Yesus, ya, kau baca dalam Matius 21 nomor 18. Yesus sendiri ketika hidup di atas bumi ini, dia dalam kondisi kelaparan. Kenapa Dia sendiri kelaparan. Betul abang Untuk mencukupi dirinya saja dia tidak mampu. Dan ketika kau mau bersyukur atas nikmat yang kau rasakan, harta yang kau dapatkan, harusnya kau gunakan syukurnya Yesus. Yesus tak pernah bersyukur atas dirinya sendiri, tapi dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11 nomor 25. Tadi kan abang bilang bahwasanya Yesus kelaparan, ya kan? Terus ke yang katanya 5 ekor ikan dan 2 roti itu, ya, 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, kan di situ kan Jawabannya itu dia. Jawabannya itu Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Di mana di situ Yesus berkata, segala mukjizat, di situ dikatakan segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu bersumber dari Allah, bukan dari Yesus. Sementara dalam Yohanes 5:30, Yesus menyatakan dirinya nggak bisa berbuat apapun. Segala sesuatu, bahkan penghakimanku adil, yaitu berasal dari Bapa yang telah mengutus aku. Lukas 2 nomor 22, kita baca dulu Dinda ya, Lukas 22-nya. Ini kita buka datanya dulu lah. Biar enak kita diskusinya. Jadi gini, jangan nanti ketika si Anton yang memberikan kau uang, malah kau berterima kasihnya kepada si Parulian. Enggak, tadi kan ini bang, ini aja bang buka bang. Tadi kan abang bilang nggak ada tertulis di Alkitab. Ini aku udah dapat bang. Yang mengandalkan Nih, tadi dulu bang. ini ya. Pakai R22 ini dulu aku baca ya, bentar ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah.
dengan perantara dia yaitu Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Dari segala mukjizat yang dilakukan Yesus itu bersumber dari Allah, dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Ini Bang, tadi kan Abang bilang dari dua Bible yang Abang baca, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, entah Perjanjian apalah. Abang nggak ada menemukan ayat yang namanya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan gitu kan Bang? Nah, coba Abang coba Abang buka Yeremia 17 ayat 7. Silakan dibaca. Perjanjian baru diminta Bang Faro. Biar dulu toh. Silakan dibaca. Kan tadi kan ku bilang Kak Naga, kalau kalau Abang bertanya tentang data, aku tuh nggak paham. Yang ku pahamkan, yang ku artikan, yang menurutku memang aku percaya, yang ku percaya aja gitu. Aku percaya Alkitab, tapi kalau silakan tanya baca isinya, datanya. Kita Yeremia-nya dibaca Dinda, silakan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, katanya. Sudah? Sekarang buka Yeremia 31 sampai Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 baca. Enggak, kan yang tadi pertanyaan kan Itu jawabannya. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. jangan memutar-mutar kena kemari lah, Bang. Aku paham. Aku kalau Abang tanya Alkitab memang aku nggak paham. Dengar dulu. Tapi kalau Makanya Abang gini. tanya keyakinan, kita kan Makanya nggak sekarang bisa gini. bicara keyakinan. Tadi saya katakan jelas. Di dalam perjanjian lama, aku tidak menemukan perkataanmu. Karena apa? Yakin kepada Tuhan, tapi kau jangan baca sepotong. Kau harus tahu siapa itu Tuhan yang dimaksud oleh kitab Yeremia. Tuhan yang dimaksud oleh kitab Yeremia adalah Tuhan adalah Tuhannya Bani Yakub, yang merupakan perjanjian baru bagi bangsa Israel pada saat itu. Yesus Dan tadi kan sudah aku bilang sama Abang kan. Yesus. Aku bilang sama Abang. Abang kan tanya sama aku tentang Yeremia Jesus. 31 nomor 31 sampai 33. Kalau Abang tanya Mungkin gini Bang Faruk, dia nggak ngerti Bible ini Bang. Gak usah ke Bible dulu. Ya gimana? memang kan aku bilang dari awal, aku memang nggak ngerti Bible. Tapi Oke, kan tadi saya kan coba, yang pertanyaanku dari awal, yakinkan bahwasanya orang mualaf yang percaya akan agama Islam bahwasanya akan masuk surga. Tapi nggak dijawab. Dijawabnya cuma yang beriman. Gimana sih orang beriman? Oke, saya bisa uji akalmu, Bang Da. Uji. Oke, Boleh. Ketika Tuhan yang Anda sebut dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, masuk nggak dengan logikamu? Maksudnya? Coba. Ketika Tuhan Yesus berdoa dengan Tuhan, masuk nggak ke logikamu? masuk. Berarti Tuhan berdoa dengan Tuhan. Dengan Tuhan gitu. Enggak lah. Kan Allah Bapa, Tuhan Yesus. Coba dengarkan Allah saya Bapa. sekali lagi. Ketika Yesus berdoa dengan Tuhan, ya Tuhanku ya. Apakah Tuhan berdoa dengan Tuhan? Dia berdoa kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu Tuhan kan? Tuhan Yesus lah. Mana ya? Nah, Allah Bapa siapa? Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Yang memberi kuasa Yesus siapa? Ya Allah Bapa. Berarti yang lebih berkuasa Allah Bapa. Itulah makanya kan dia diturunkan. Yesus diturunkan ke bumi. Yang coba tarik nafas, relax sama akal logika. Saya akal logika. Coba ya. Yang memberikan kuasa kepada Yesus siapa? Hah? Yang memberikan kuasa kepada Yesus siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Artinya Allah Bapa memberikan kuasa, betul? Ya. Oke, berarti yang berkuasa adalah Allah Bapa.
Oh ya, kalau nggak coba coba Abang Muhammad on cam boleh, Bang? Tuh, saya nggak bisa on cam, akun kecil soalnya. Kalau Anda mau tahu saya, akun gede saya banyak, tapi lagi Ya, ketenet. Berarti biasanya kan Bang, biasanya orang yang bernarasi yang tidak bisa bisa menunjukkan wujudnya itu iblis. Mungkin teman-teman pasti paham saya siapa. Ini akun kecil saya, karena akun saya kebanyakan. Enggak lah. Apa tadi katanya yang memberikan narasi yang tidak berbuda wujudnya apa kita bilang? Kayak Bang Faruk, Enggak. dia kan berani. Enggak, tadi enggak. Aku ingin tuh, Bang Ngabring. Anda mengatakan yang memberikan narasi tidak bisa berwujudkan wujudnya apa? Disebut apa? Iblis. Berarti anak bapak adalah iblis. Kenapa? Di mana datanya? Di mana datanya Elohim menunjukkan wujudnya? Mampus kau kan? Jadi Allah. Di mana Di mana datanya Elohim menunjukkan wujudnya? Oke, Di dalam Yohanes 5:37 dengerin. Di dalam Yohanes 5:37 kata Yesus, Bapa itu tidak terlihat, bahkan suaranya pun tidak terdengar. Berarti Elohim adalah iblis. Jadi kalau Tuhan Islam berwujud Allah. Ada wujudnya? Tidak berwujud. Sama dengan Tuhannya Yesus. Sama dengan Tuhan. Berarti Tuhannya Yesus iblis. Berpindah agama menyembah iblis. Berarti Yesus menyembah iblis. Berarti Yesus menyembah iblis. Berarti Yesus menyembah iblis. Ya, berarti Tuhan kau menyembah iblis. Jawab dulu ini. Izin ke Esti. Oke. Bentar dulu Bang Muhammad. Berarti Tuhanmu iblis. Tuhannya Yesus iblis. Enggak, jawab ini. Berarti Tuhannya Yesus iblis. Tuhannya Yesus iblis. Ayo. Sekarang kan tadi kan jawab dulu Tuhannya Yesus iblis. 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 Jawab dulu. Tuhannya Yesus juga tidak berwujud. Jawab dulu. Tuhannya kenapa nggak mau jawab? Kenapa? Berarti Tuhannya Yesus iblis. Kenapa nggak berwujud? Tuhannya Yesus iblis. Tuhannya Yesus iblis. Ayo jawab dulu. Iya katanya Tuhannya Yesus iblis. Ya, izin ke Esti. Berarti Tuhannya menyembah iblis. Agama. Ya, gini. Berarti Tuhannya. Ya, iblis makhluk apa enggak ngah? Berarti Tuhannya menyembah iblis. Kasihan Iblis makhluk apa enggak? Miring. Saya berbicara kepada Anda, Miring. Dia mau ngomong sama temennya. Ya, iblis makhluk apa enggak, Miring? Berarti teman-teman ya, udah dikelirkan aja teman-teman yang 2000. Si Ngabring tadi kita mendengar mengakui bahwa Tuhannya yaitu di mana Yesus yang dia tuhankan menyembah iblis. Ngabring tadi yang menyatakan ya, bukan saya ya. Di mana Yesus yang dia tuhankan menyembah iblis. Itu kakak yang memakan air liur berarti kakak Tuhan, sendiri. berarti Tuhan kau iblis. Saya ngikutin narasimu. Kenapa kamu nggak bisa jawab? Kenapa kamu nggak bisa Yesus menyembah iblis? Yang buat narasi itu Muhammad. Aku mengikutin kau karena kau dengerin dulu. Aku ngikutin Muhammad. Dengerin. Sejak kapan saya buat narasi seperti itu? Terus kakak bilang, dengerin ya. Kau tadi mengatakan. Yang Ngabring, tadi kau mengatakan bahwa siapa yang bernarasi tidak berwujud adalah iblis. Kau mengatakan. Lalu saya mengambil. Setelah saya mengambil, berarti Elohim iblis. Dan kau sudah mengakui. Iya, kau bilang. Berarti Yesus yang kau tuhankan ternyata bukan Tuhan iblis. Berarti Tuhanmu menyembah iblis. Tuhanku nyata-nyata berwujud. Tuhanmu menyembah iblis. Dia lahir ke bumi. Selamat datang di kebenaran. Jadi Tuhanmu yang nggak berwujud. Bentar Tuhan. Kena benet ya. Kena kika pernah benet ya. Nah, jadi Tuhanmu. Jadi gini toh ya sama Bang Muhammad ya. Muhammad, kalian itu kena prank sama dia. Kalian nggak tahu gitu. Kena pranknya gimana? Itu salah satu siasat Oten. Ketika dia naik kemari, dia bilang, aku nggak tahu Bibel.
Tapi tujuan dia mau membantah-bantah, sampai keluar pun isi perut kalian, nggak akan mungkin dia itu syahadat. Percayalah kalian. Betul kan, betul kan. Apapun ceritanya, kembalikan dia pada Bible-nya, jangan lepas dari Bible-nya. Jangan kita mengikuti orang jahil, maka kita akan jadi jahil. Makanya aku tidak mau lepas dari Bible-nya. Ku kejar terus dia dengan Bible-nya, meskipun dia bilang tadi puncak dari perkataanku, ya dari narasiku itu ketika lisan dia mengatakan awam. Nah, ketika dia mengatakan awam, maka aku katakan wajar kau masih Kristen karena kau masih awam. Contoh analoginya, kau awam mengenal aku. Suatu ketika ku ajak kau ke suatu tempat, kau nggak tahu aku siapa, kau nggak tahu ku bawa kemana, dan kau nggak tahu akan ku lakukan apa terhadapmu di tempat itu. Apakah kau mau ikut aku? Pasti dia nggak akan mau ikut aku. Nah, kau awam tentang Biblemu, kau awam tentang agamamu. Kenapa kau masih Kristen? Kena dia. Otet ini ular beludak. Kalau dia bilang dia nggak tahu Bible, kalau mau kalian lanjutkan tetap berpegang pada Bible, membawa dia, menggiring dia kepada Bible. Kalau dia mau keluar dari Bible, buang orangnya, nggak usah lagi diskusi. Nanti itulah dibilang orang alim ditoko-tokohi orang jahil, gitu modelnya. Makanya tadi gini, dia minta saya wujud ya, sedangkan Tuhannya aja dicobain iblis di padang gurun. Nah, saya tadi nggak mau ngambil ke situ, tapi kesimpulannya, ikhwan fillah, jadi bedanya manusia yang Allah ciptakan ya digunakan akalnya, ya bukan nggak digunakan akalnya. Hewan itu nggak punya akal, otaknya ada tapi nggak dipakai, akalnya nggak ada. Iya, makanya tadi ketika dia bilang, aku mau kaji dulu. Pertama dia bilang, Yesus memberikan dia keselamatan. Apakah orang yang gak selamat mampu memberimu selamat? Nah, kita arahkan ke dalam Bible, dia nolak. Jangan bawa ke sini. Enggak, aku gak paham Bible. Enggak. Kata dia, Yesus yang memberikan dia rezeki, sehingga dia bisa sekolahkan anak-anaknya. Apakah seseorang yang tidak mampu mencukupi rezekinya sendiri, mampu memberikan orang lain rezeki? Matius 21:18, Yesus kelaparan. Dia jangan, aku nggak apa Bible. Tapi ketika dia membawa kitab Yeremia, ya aku tadi jebakan sama untuk dia itu perjanjian baru tidak ada isinya seperti itu, supaya dia lepas dulu tentang konsep Tuhan Yesus ini tadi. Yesus Tuhan ini lepas dulu dia, pasti dia akan bawa ke dalam perjanjian lama. Di kitab manapun dalam perjanjian lama, ketika dia membawa tentang perkataan Tuhan atau konsep Tuhan, satu ayat pun dalam perjanjian lama tidak ada mengarah kepada Yesus. Betul. Kitab Yeremia yang dia kasih tadi, jawabannya di mana? Itu Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, di mana di situ dikatakan bahwasanya ya itu merupakan Tuhan yang merupakan menjadi perjanjian baru bagi Bani Israel. Tuhannya orang Bani Israel, bukan Yesus. Oten ini ular beludak, oten ini ditibu-tibu. Jangankan kita, kalau diteliti, tapi sebenarnya kalau diteliti dia sudah mengakui bahwa dia bisa seperti itu menyekolahkan adiknya, ngapain orang tuanya itu karena dari rezeki dari Tuhan, bukan dari Yesus. Dia sudah mengakui bahwa itu rezeki dari Tuhan, bukan dari Yesus. Jadi sebenarnya Tuhan itu adalah Bapa. Dia membahas tidak berwujud, dia lupa bahwa Tuhannya Yesus tidak berwujud. Masya Allah, ada cara apa? Aku tadi kesini, Mbak Esti lagi ngeliat, ya udahlah lagi sholat tadi. Iya. Ya makan bareng-bareng Ada acara apa? Ya ulang tahun. Siapa ulang tahun? Aisyah. Ayo, makasih banyak, Masya Allah. Biar ada cabenya, ada ininya, ayo bareng-bareng. Aku lagi ini. Cabenya loh nanti. Ya, cuma aku aja. Ya, Sandi. Itu ada pasang bir, ayo nak. Cair bah, cair dia dah. cair. Sebenarnya tadi pun Bang Faruk, ya saya lebih santai ya, lebih santai mungkin si Holton tadi kan. Kalau Tuhannya berdoa dengan Tuhan, berarti ada Tuhan yang lebih berkuasa. Artinya situ saya udah ada macet. Nah, dia menunjukkan saya on cam dulu. Nah itu kan nggak logis. Dia mau lari dari narasi saya gitu. Mau bilang saya nggak on cam gitu. Cair
Cair dong, cair. Judul kau tuh taruh lagi di atas itu, Bang Paro di atas kepalamu. Cair dong, bakso. Masya Allah. Ya, assalamualaikum. Selamat bergabung Daeng Si Jaya. Assalamualaikum. Daeng Si Jaya. Daeng Si Jaya. Ngorok dia. Cair apa tuh? Itu. So, tetangga, aku alhamdulillah punya tetangga baik-baik. Cuman saudara-saudaraku yang di TikTok ini yang nggak baik-baik tengok, nggak ada yang ngasih THR. Ini alhamdulillah, bakso tetanggaku itu baik-baik. Jadi dia masak apa, dikasih kan. Makanya aku nggak kelaparan. Kerupuk, selamat bergabung kerupuk. Ya, sore. Islam Kristen. Islam Kristen. Kristen. Ya, mau berdiskusi Adinda. Apa itu mau didiskusikan? Oke. Apakah Anda percaya dengan perkataannya Yesus atau percaya pada Yesus? Percaya lah. Percaya. Oke. Ketika Yesus berkata dalam Markus 12 nomor 29, hukum yang utama, dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah kau percaya bahwasanya Tuhan itu Esa? Itu kan pesan untuk Israel, bukan pesan untukku. Oke, kasih satu ayat dalam Bible yang menjadi pesan Yesus untukmu, di mana? Aku jalan kebenaran dan hidup. Itu juga untuk Israel. Matius 15, Matius 10. Aku diutus untuk kawanan domba-domba Israel yang tersesat. Kalau kau mau ngikut ke dalam domba Israel, kau naik kemari jangan ngomong, tapi karena Yesus diutus untuk domba, bukan untuk orang. Kau aja tadi ngomong pakai bahasa manusia berarti kok orang kok. Udah bagus-bagus jadi manusia, pengen kok jadi domba yang enggak. Jika kau memang ngaku-ngaku Yesus, berarti kaulah domba-domba tersesat yang dimaksud oleh Yesus. Maka ketika naik kemari jangan ngomong, tapi ngembek. Nah, logos itu kan ada pada manusia. Apa? Logos itu kan ada pada manusia. Pada mulanya adalah logos, itu diletakkan pada manusia. Iya, di mana tertulis logos itu menjadi Yesus? Ada manusia. Pada mulanya adalah logos, manusia. Iya, di mana tertulis logos itu adalah Yesus? Pada manusia. Ya, berarti Yesus bukan logos. Kau anggap Yesus itu manusia bukan? Manusia. Ya sudah, logos itu Juga pada manusia. manusia. Tapi logos itu manusia ya. Berarti aku juga logos itu manusia ya. Iya, kalau kau ada pikiran, ada kecerdasan, ya logos itu ada pada dirimu. Iya. Disebut manusia. Ayo kita kaji. Dia ada musi, Bang Paro dia ada musi. Ayo kita kaji apakah Yesus punya pikiran. Ketika Yesus didatangi oleh Yudas bersama dengan tentara-tentara dari pemerintah Romawi, ketika dia hendak ditangkap dan dia tahu akan dibunuh, saat itu juga Petrus menghunuskan pedangnya, ya, hingga melukai telinga dan salah satu tentara itu, putus telinganya. Malah yang dilakukan Yesus adalah memperbaiki kuping orang yang terputus. Karena saya tanya, ya, apakah orang yang dalam kondisi kejepit akan ditangkap bahkan di bumi, ya, bukan berupaya menyelamatkan diri, malah sibuk memperbaiki kuping orang yang putus? Apakah orang seperti itu memiliki pikiran? Ya, memiliki Apakah orang seperti itu pikiran. memiliki
akal dan pikiran? Makanya secara Dia ada musi, Bang Faro. Dia ada musi. Dia ada musi dari tadi. Apakah orang yang ketika lapar menginginkan buah ara, tapi buah ara itu tidak berbuah, belum berbuah, malah dia bukan menunggu buah ara itu berbuah karena pohon ara belum berbuah, malah dia kutuk. Apakah orang yang mengutuk buah ara itu memiliki pikiran? Apakah memiliki akal dan pikiran? Pikir. Apakah orang yang ketika di dalam perahu badai menyingsing malah sibuk jalan di atas air, dia malah keluar dari ada perahu, ya dia lebih memilih jalan di atas air daripada duduk di perahu? Apakah orang seperti itu memiliki pikiran? Perahu ada ini, kau lebih milih jalan di atas air, ada pikiranmu nggak itu? Itu namanya nggak ada pikiran, dan juga sebanggaron. Karena Faruk, makasih karena udah dibantu juga naikin follower. Ikon Villa yang udah follow ya, barakallah. 1.000 juga teman-teman yang nggak dapat 1.000. Iya nggak dapat juga sih, memang belum bisa buka kamera sih. Dia. Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.